Oke, kita sudah kembali di channel Ferry Isan. Di channel ini kita akan selalu membahas mengenai eh, teknologi informatika dan yang berhubungan dan berkaitan dengan teknologi informatika. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana instalasi VirtualBox, konfigurasi DNS juga, konfigurasi DHCP, instalasi dan konfigurasi Apache, DNS server, dan sekarang kita akan kembali ke Linux Debian 11, di mana kita akan konfigurasi kali ini adalah mengenai MSQL, instalasinya dan konfigurasinya, serta kita akan mengupas sedikit bagaimana cara membuat database, perkenalan database, membuatnya, eh, mengisi database tersebut, dan mencari dan menampilkan database tersebut di MySQL di Linux Debian 11 ini. Untuk itu, nanti seperti biasa kita akan masuk ke menu, ke terminal dari Linux Debian 11, kemudian kita masuk ke super usernya, sandinya, kemudian kita berada di home dari directory home dari Linux Debian 11 tersebut. Yang pertama-tama, ketika kita instalasi, kita butuh jaringan internet, dan itu jangan kita lupakan. Kalau kita tidak eh, menutup host only-nya dulu, maka kita tidak akan bisa masuk ke internet seperti ini. Ketika IP, ketika host only dan NAT-nya dua-duanya sama-sama hidup, maka tidak bisa, pertama-tama karena tidak di restart, tidak akan bisa kita masuk ke internet. Begini kita contoh dulu dengan cara kita ping 8.8.8.8. Oh, ini kebetulan bisa. Tapi kalau dia error, maka kita harus mematikan salah satu dari itu, yaitu biasanya adalah host only-nya. Ctrl C. Bagaimana kita mengetahui host only-nya? Kita ulas lagi, kita ulangi lagi dengan cara mengetik IP A. Kemudian enter. Nah, ketika IP A-nya di sini adalah 10.0.2, maka di sini sudah dipastikan ini adalah NAT-nya. Maka ini tidak perlu kita matikan. Tapi kalau di sininya adalah 192 dan yang lain-lain, maka sudah dipastikan itu adalah host only-nya. Maka kita harus pastikan dulu host only-nya dengan cara IP link setdev enpose. Kalau di sini yang sebagai host only-nya adalah enpose 8, maka kita akan mematikan enpose 8. Kemudian kita tulis done. Kemudian enter. Maka kita periksa lagi dengan mengetikkan IP A. Enter. Maka di sini status enpose 8-nya sudah down dan kita bisa memulai ping lagi ke 88-nya. Ketika sudah masuk, maka kita up lagi. Dengan cara mengetikkan IP link set dev enpose yang sebagai host only-nya tadi, kemudian kita up, kemudian enter.
Maka kita kembali ping, maka sudah bisa kita berinternet. Oke. Dan selanjutnya, apakah langkah selanjutnya kita untuk internet? Pertama-tama, karena kita sedang belajar ini, pastinya ada upgrade terus dari Linux Debian-nya. Maka hal yang pertama kita lakukan sebagusnya sebelum instalasi adalah upgrade Linux Debian-nya dengan cara sudo apt update. Kemudian tekan enter. Dan kita akan tunggu sebentar. Maka akan tertulis di sini ada beberapa paket yang akan bisa kita upgrade. Jangan lupa ini baru langkah pertama update-nya. Setelah kita update, harus kita upgrade sehingga apa yang kita update tadi terinstall kembali di Linux Debian 11. Sehingga apa yang kita update tadi setelah kita upgrade akan berfungsi nanti ketika pembaharuan untuk Linux Debian 11-nya. Maka setelah ini kita ketik apt install upgrade. Dan jangan terbolak-balik update dan upgrade. Update artinya kita mengambil ke repository-nya apa saja yang telah update-nya. Kemudian upgrade ini kita mengupgrade ke dalam sistemnya apa yang telah kita update tersebut. Kemudian setelah kita ketik apt install upgrade, kita tekan enter. Oke, sepertinya tidak perlu kata-kata install, langsung upgrade. Oke, jadi apt upgrade saja, tidak perlu installnya, maaf. Kemudian kita tekan, setelah itu yes. Oke, maka sistem akan terupgrade otomatis. Kenapa kita perlu update dulu? Karena ketika kita install itu ada bagian-bagian tertentu yang nanti akan error kalau tidak diupdate, sehingga perlunya update dan upgrade ini untuk tetap menjaga agar ketika kita install tidak error. Oke, selanjutnya baru kita akan masuk ke tahap instalasi MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita ketikkan perintah apt install mariadb strip server spasi -y. Kenapa -y? Karena ketika nanti ada perintah yes atau no, langsung yes. Jadi kita ketikkan perintah apt install mariadb strip server spasi -y, kemudian kita enter. Maka kita akan menunggu sampai selesai instalasi MariaDB-nya atau yang disebut dengan SQL. Kita tunggu sampai selesai. Maka inilah penampakannya setelah selesai kita install tadi. Apabila ada terjadi error, kita cancel dulu dengan ketik Ctrl C, kemudian kita ulangi lagi perintah tadi sampai berhasil. Kenapa begitu? Kadang ketika kita memasuki repository-nya, kemungkinan akan terjadi error di server mereka. Oleh sebab itu kita harus mengulang install lagi, sehingga ketika kita sudah memasuki server mereka dan kita bisa menginstalnya langsung.
Oke, setelah bisa, maka kita akan masuk ke menu MySQL di terminal. Selanjutnya, pertama-tama sebelum kita memulai memasuki MySQL di Linux, di terminal Linux Debian ini, maka pertama-tama kita ketikkan perintah MySQL underscore secure underscore installation. Fungsinya untuk instalasi MySQL pertama kalinya, biasa untuk password dan settingan-settingan lainnya. Oke, kita enter. Kita ketik dulu MySQL underscore secure underscore installation, kemudian enter. Kemudian di sini perintahnya enter current password for root, enter for none. Kita enter saja. Oke, successful. Kemudian kita switch to Unix socket authentication, kemudian yes. So you can safely not. Oh, no saja, no. Kemudian change password rootnya, kemudian ketikkan yes. Kemudian kita isi passwordnya, terserah kita untuk nanti pembukaan waktu kita memasuki SQL-nya. Kemudian enter lagi passwordnya. Apakah kita akan meremove anonymous user? Ketikkan yes. Apakah kita disallow root login remotely? Yes. Remove test database dan access to it. Oke, yes. Reload privilege table now, yes. Kemudian selesai. Baru kemudian selanjutnya kita ke MySQL-nya. Setelah itu ketikkan perintah MySQL spasi min u spasi root spasi min t. Saya ulangi lagi. Kita ketikkan perintah MySQL spasi min u spasi root spasi min t, kemudian enter. Maka kita sudah masuk ke menu MariaDB-nya atau MySQL-nya di Linux, di terminal Linux Debian 11. Kemudian untuk kita sedikit belajar mengenai perintah untuk menampilkan database adalah ketikkan show databases titik koma. Jangan lupa titik komanya, kemudian enter. Maka di sini tampil database umum yang ada di MariaDB tersebut. Oke, bagaimana cara menciptakan database kita sendiri? Bisa melalui terminal Linux ini. Caranya adalah dengan ketikkan create database, kemudian ketikkan database yang ingin kita ketikkan. Misalnya judulnya di sini create database mahasiswa. Kemudian titik koma. Kemudian enter. Maka ketika sudah ada tulisan query OK, artinya database yang kita buat sudah tersimpan dengan rapi. Tapi jangan lupa, ingat perintah utamanya ada di create database, kemudian nama database yang mau kita buat itu apa, kemudian titik koma jangan lupa. Dan cara mengetes apakah sudah masuk database mahasiswa ini ke dalam MySQL, caranya kembali tadi show database, kemudian titik koma, kemudian enter. Maka di sini mahasiswa sudah masuk ke database-nya.
Kemudian kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara membuat tabelnya. Setelah ini membuat menghapusnya dan menambahkannya. Data-data kita hanya mengulas sedikit saja. Nanti kita akan mengulas lebih dalamnya nanti di video dan judul yang berbeda, tapi bukan di Linux Debian ini. Nanti akan kita bahas di kategori selanjutnya. Jadi di sini kita akan membahas yang inti-intinya saja mengenai MySQL. Kemudian setelah kita create database, membuat database, kemudian kita tampilkan database dengan cara mengetikkan show databases, kemudian titik koma, kemudian enter, maka di sini sudah masuk database-nya, yaitu mahasiswa. Kemudian bagaimana cara kita mengisi database tersebut? Yang pertama adalah kita menggunakan database tersebut dengan cara mengetikkan use mahasiswa titik 2 atau use database, nama database-nya. Di sini kebetulan nama database-nya adalah mahasiswa, maka kita gunakan use mahasiswa titik 2, jangan lupa, kemudian enter. Database-nya berubah ketika dari non ke mahasiswa masuk ke dalam tanda kurung tersebut. Jadi MariaDB dalam kurung mahasiswa, baru kita create table-nya dengan cara create table, nama table-nya tadi mahasiswa, kemudian kita masukkan. Di sini saya pertama-tama adalah NIM-nya. Dengan NIM adalah integer dengan 9 ininya panjangnya, kemudian not null primary key, tidak boleh 0, dan dimana NIM di sini adalah primary key-nya. Kemudian kita buat lagi namanya, yaitu dengan menggunakan varchar dengan panjangnya 30, tidak boleh 0 juga. Kemudian jurusan dengan variabel char-nya varchar, kemudian panjangnya 30, tutup kurung, titik koma. Jadi kita buat isi table database mahasiswanya dengan membuat table, yaitu pertama-tama kita membuat NIM-nya dengan integer yang disingkat jadi int, kemudian panjangnya 9, tidak boleh 0, not null, artinya tidak boleh tidak diisi. Kemudian primary key sebagai primary key, kemudian nama dengan ininya variabelnya varchar 30, panjangnya tidak boleh 0 juga, not null. Kemudian yang terakhir adalah jurusan, yaitu varchar juga, panjangnya 30, dalam kurung jangan lupa, titik koma, kemudian enter. Maka tabelnya sudah terbuat di sini. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya kita menampilkan tabelnya? Lalu kita ketik desk mahasiswa. Desk di sini adalah singkatan dari deskripsi mahasiswa. Disingkat jadi desk mahasiswa, titik koma. Ini nanti fungsinya adalah menampilkan table yang kita buat tadi, di mana isinya ada NIM, nama, sama jurusan. Kemudian kita enter. Nah, karena di sini belum ada nilainya, maka nanti setelah ini kita akan buat nilainya. Ini deskripsinya, bahwa di sini di mana filenya ada NIM, nama, jurusan, tipenya yang tadi kita buat integer, varchar. Kemudian ini nulnya artinya tidak boleh tidak diisi. Jadi NIM sama namanya tadi tidak boleh tidak diisi. Kalau jurusannya tidak masalah. Kemudian yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Untuk memasukkan inputan ke table tadi,
Caranya dengan mengetikkan insert into nama tabelnya, di sini adalah mahasiswa, kemudian values-nya. Baru buka kurung, titik 2, titik atas 2, tanda petik atas 2, isinya. Kalau di sini NIM-nya. Jadi berupa integer, yaitu angka, tidak boleh huruf. Jadi caranya di sini NIM-nya kebetulan saya acak aja 2115041, kemudian koma. Nama di sini varchar, jadi huruf bisa bebas sebetulnya. Jadi tanda petik atas 2, maksudnya buka dan tutup. Jadi di sini namanya nama saya aja Verisan, kemudian koma, kemudian tanda petik atas lagi, jurusannya adalah TI varchar. Jadi varchar ini bebas sebetulnya, bisa berupa angka juga bisa, huruf bisa. Kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Maka sudah tersimpan ke dalam tabel yang kita buat tadi. Bagaimana cara melihat tabel yang sudah ada isinya? Caranya adalah dengan cara mengetikkan select tanda bintang atas, kemudian nama tabelnya. From, kalau di sini nama tabelnya adalah mahasiswa, jadi select tanda bintang atas from nama tabelnya. Di sini adalah mahasiswa, jadi select bintang from mahasiswa titik 2, kemudian enter. Maka apa yang kita isi tadi sudah masuk di sini, dan ini bisa ditambah, tidak hanya satu saja. Nanti caranya sama dengan insert into tadi. NIM-nya langsung aja angka, kemudian nama, kemudian jurusannya, kemudian tutup kurung, titik 2. Jadi sangat mudah sekali dalam membuat database di MySQL ini. Nanti kita akan buat secara terpisah untuk perintah-perintah MySQL di selanjutnya, di video selanjutnya. Karena kalau dibuat di sini sangat panjang sekali penjabarannya. Karena MySQL fungsi-fungsinya itu tidak hanya ini aja, tapi ini yang umum-umumnya saja. Ketika kita memilih untuk melihat database-nya bagaimana, membuatnya bagaimana, meng-create-nya bagaimana, dan mendelete-nya nanti juga bagaimana. Nanti kita ke selanjutnya di video selanjutnya saja. Oke, itu saja. Tapi yang terakhir saya mau kasih tahu bagaimana cara keluar dari database ini, MariaDB ini, dengan cara mengetikkan quit, kemudian titik 2, enter. Maka kita sudah masuk kembali ke direktori home kita. Bisa juga kalau mau lebih cara cepatnya adalah Ctrl C, langsung quit dia, atau langsung keluar. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan di dalam video ini berguna bagi kalian semua. Saya tidaklah sempurna, di sini sama-sama belajar. Mungkin ada kesalahan dari saya minta maaf. Saya bukanlah orang yang ahli di dalam ini. Saya juga masih terus belajar. Dan saya hanya ingin berbagi saja di video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.